Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Maureen. Apa kabarnya hari ini kalian? Sudah siap belajar? Nah, sebelum kita belajar, yang pertama, alangkah baiknya untuk kita jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu minta dampingi orang tua, ucapkan tolong saat mau meminta bantuan, dan ucapkan terima kasih jika telah diberikan pertolongan. Dan yang ketiga adalah, jangan lupa cuci tangan saat sebelum atau sesudah melakukan aktivitas. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi manusia, dan pembelajaran 6 pada kelas 3 sekolah dasar. Tujuan pembelajaran pada hari ini, dengan membaca teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menuliskan perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh dongeng. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai perwujudan pengalaman sila Pancasila dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dengan mengingat peristiwa yang telah dialami, siswa dapat menceritakan pengalaman berbuat baik dengan orang lain sebagai perwujudan pengalaman sila Pancasila. Dengan video pembelajaran, siswa dapat menemukan sifat pertukaran dalam penjumlahan dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan video pembelajaran, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Masih ingat kan dengan dongeng bunga melati yang baik hati? Bunga apakah yang kalian suka dari bunga tersebut? Bunga anggrek, bunga sedap malam, atau bunga mawar? Pasti anak-anak semua sangat menyukai bunga melati, bukan? Kali ini, Ibu mempunyai dongeng yang tidak kalah asiknya, yaitu tentang petani yang baik hati. Yuk kita membaca dongengnya dengan suara yang nyaring. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya dengan yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia dirawat, burung pipit itu terus ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengiringi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka dan paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung itu. Besoknya, sang petani menanamkan semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka itu berbuah. Petani sangat senang. Ia mengambil 3 buah semangka itu. Pada saat membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas yang berlian dan berkilau. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua, ternyata isinya bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia, lalu ia membelah semangka yang terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia telah menjadi orang yang sangat kaya raya. Kemudian, selalu membagikan hartanya kepada seluruh orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongan. Tadi kita sudah selesai membacakan dongeng tentang petani yang baik hati. Sekarang, kita akan mengerjakan tugas yang pertama mengenai bahasa Indonesia, yaitu tulislah pesan yang terdapat dalam dongeng petani yang baik hati dan tulislah perbuatan yang baik yang telah dilakukan oleh petani yang baik hati tersebut. Tugas ini dikerjakan pada lembar folio ya. Nah, perhatikan gambar di samping. Di sini ada gambar Dayu dan kawan-kawannya yang sedang menjenguk Edo sedang sakit. Kegiatan yang dilakukan Dayu dan kawan-kawannya adalah perbuatan yang baik.
Pernahkah kalian menjenguk teman atau saudara kalian yang sakit? Ternyata perbuatan baik itu masuk ke dalam sila kedua pada Pancasila. Apa sih bunyi sila kedua dalam Pancasila itu? Yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita masuk tugas kedua tentang PPKN. Mengapa sih kita harus berbuat baik? Dan sebutkanlah 5 perbuatan baik yang pernah kamu lakukan. Tugas ini tetap dikerjakan dalam lembar folio ya. Silakan kalian cermati dongengnya tadi dan diskusikanlah dengan anggota keluargamu. Mengapa kita harus berbuat baik kepada sesama lingkungan hidup kita? Banyak sekali tanaman di sekitar kita. Dayu dan teman-temannya senang sekali bermain di taman. Kali ini, Dayu dan teman-temannya pergi berkunjung ke kebun manggis. Mau tahu ceritanya? Mari kita simak bersama ya. Nah, Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis dan karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis yang dalam karung Dayu dan Siti? Kita jawab bersama-sama ya. Pasti kalian masih ingat kan tentang pertukaran pada penjumlahan sebelumnya? Kita akan ulangi sedikit di sini. Bisa kita lihat, karung Dayu berisikan 540 manggis dan karung Siti berisikan 590 manggis. Ketika dijumlahkan, hasilnya 1130 buah manggis. Nah, sekarang kita tukar. Yang pertama, karung Siti berisi 590 manggis. Dan karung Dayu berisi 540 manggis. Wah, ternyata hasilnya tetap sama, 1130. Berarti 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Sekarang Ibu akan memberikan tugas yang ketiga tentang matematika. Di sini ada 3 soal yang kalian harus jawab menggunakan contoh di bawah sebelah kanan ini. Jadi, kalian bisa menuliskan soalnya kemudian jawab sesuai dengan tabel di bawah sebelah kanan ini ya. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di ujung pembelajaran pada hari ini. Ibu akan memberikan soal evaluasi melalui Google Form ya. Demikianlah materi pembelajaran kita pertemuan kali ini. Ibu harap anak-anak semua dapat memahaminya. Semangat terus belajar dari rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin-rajinlah mencuci tangan setelah kegiatan kalian lakukan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.